buku riwayat Buddha untuk keluarga, riwayat Buddha Gotama, dirangkum oleh Handaka Wijananda. Nah, di sini banyak kumpulan cerita-cerita nih dari awal sampai akhir. Wah, bagus banget, Mas. Kamu mau dengar ceritanya? Iya. Nah, ini di pertama ada cerita Sumedha Bakal Buddha. Pada miliaran tahun yang lalu, hiduplah seorang pertapa bernama Pertapa Sumedha. Nah, Pertapa Sumedha ini terlahir di keluarga Brahmana yang sangat kaya. Nah, setelah kedua orang tuanya meninggal, seluruh kekayaan keluarganya diwariskan kepada Pertapa Sumedha. Namun, Pertapa Sumedha berpikir, saat itu Pertapa Sumedha sangat sedih. Karena walaupun telah lama orang tua, neneknya, kemudian leluhurnya telah lama hidup, tapi dia hanya bisa mengumpulkan kekayaan itu saja dan tidak bisa mengumpulkan apa-apa lagi. Cuman bisa mengumpulkan emas, kemudian kepingan perak, itu saja. Lalu ia berpikir bahwa suatu saat Pertapa Sumedha ini akan menjadi tua, sakit, dan mati sama seperti orang tuanya. Mama, kok hartanya ditinggal? Kasihan banget hartanya. Oh, hartanya nggak ditinggal, nak, tapi hartanya itu didermakan kepada para penduduk yang berada di desa itu. Nah, dengarkan lagi kisahnya ya. Nah, dengan seizin raja, kemudian Pertapa Sumedha mengumumkan kepada seluruh penduduk desa bahwa siapapun yang menginginkan hartanya, ia bisa mengambilnya. Dengan tulus ikhlas, dengan senang hati, dengan bahagia, Pertapa Sumedha membagikan seluruh harta kekayaannya kepada para penduduk di sana. Lalu, ia pun menjadi seorang pertapa. Ia bertapa di sebuah gubuk daun yang berada di sekitar Gunung Damika. Dia hanya makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Nah, suatu ketika saat sedang melayang di udara, Pertapa Sumedha melihat orang-orang sedang memperbaiki jalan dan menghias kota dengan bersuka cita. Lalu setelah itu Pertapa Sumedha bertanya kepada orang-orang yang memperbaiki jalan itu. Nah, setelah itu ia mengetahui bahwa Buddha Dipankara akan lewat di kota itu. Nah, Pertapa Sumedha sungguh gembira, lalu membantu para penduduk itu memperbaiki jalan. Nah, belum selesai memperbaiki jalan, Buddha Dipankara telah tiba. Lalu Pertapa Sumedha segera melepas ikat rambutnya, menghamparkan bajunya di atas lumpur lalu berbaring. Biarlah Buddha dan para muridnya menginjak punggungku. Jangan sampai mereka menginjak lumpur ini, pikir Pertapa Sumedha. Saat itu muncul tekad dalam hatinya bahwa Pertapa Sumedha ingin menjadi Buddha. Setelah menjadi Buddha, Pertapa Sumedha akan menyeberangkan banyak makhluk menuju Nibbana. Kemudian seorang gadis bernama Sumita menghampiri Pertapa Sumedha. Ia membawa 8 tangkai teratai. Ia memberikan 5 tangkai teratainya kepada Pertapa Sumedha. Lalu keduanya mempersembahkan bunga teratai itu kepada Buddha. Buddha Dipankara berkata, miliaran tahun yang akan datang, Pertapa ini akan menjadi seorang Buddha, dan gadis ini akan menjadi pendampingnya dengan semangat dan tindakan yang sebanding. Setelah itu, Pertapa Sumedha terus berusaha untuk menjadi semakin dermawan, bermoral, mengikis ego, bijaksana, penuh daya, sabar, jujur, teguh, mencintai tanpa pilih kasih, dan tenang seimbang. Usahaku untuk menyempurnakan sifat-sifat luhur itu terus kukembangkan dalam banyak kehidupan. Akhirnya,
Petapa Sumedha terlahir sebagai dewa bernama Seta Ketu di surga Tusita. Saat waktunya tiba, Petapa Sumedha turun lagi ke dunia memenuhi cita-citanya untuk menjadi Buddha. Karena welas asih kepada dunia demi kebaikan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk. Saat tiba waktunya untuk turun ke dalam rahim ibunya, di alam para petapa, Brahmana, dewa dan manusia, muncullah cahaya agung dan gemilang di alam-alam, di mana cahaya matahari dan bulan tak tampak sinarnya. Muncul juga cahaya agung yang melampaui kemegahan para dewa itu. Dunia pun bergetar dahsyat. 4 dewa panjang, 4 penjuru dunia mendekati Petapa Sumedha dan berkata, "Semoga tak ada kematian ataupun kejahatan yang dapat melukai bakal Buddha maupun ibunya." Nah, begitu ceritanya. Kamu sudah ngerti? Sudah, Ma. Oh iya, kalau sudah ngerti, jadi besok kita baca lagi nih buku cerita. Dan bukan hanya dibaca saja, tetapi yang baik kita ambil kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, oke?